Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuruddin yawatin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa berjumpa pada hari ini dalam rangka menyikapi Islam, kebangsaan dan nasionalisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Ma'arifin dengan NIM 2020 53081 Prodi Sistem Informasi. Sebagai Islam, kebangsaan dan nasionalisme. Sebagai halnya dengan paham demokrasi, kebangsaan atau nasionalisme ini pada mulanya mendapat tantangan keras dari para tokoh pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan, yaitu paham nasionalisme dan atau kebangsaan itu merupakan produk Barat yang karakternya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam perkembangan wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang berwawasan tauhid dan kemanusiaan serta berbeda dengan nasionalisme Barat itu semakin diterima oleh masyarakat. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat hubungan Islam dengan kebangsaan, yaitu pendekatan normatif keagamaan Islam, pendekatan historis Indonesia, pendekatan psikologis, dan pendekatan pragmatis. Ketiga macam pendekatan ini selengkapnya dapat ditemukan sebagai berikut. Pertama, secara normatif, keagamaan Islam memerintahkan agar di antara umat Islam atau umat manusia yang memiliki perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya melakukan kerjasama. Kerjasama diantaranya itu tolong-menolong, saling beradaptasi, dan bersinergi, dan membentuk satu bangsa guna mencapai sebuah kehidupan yang rukun, damai, toleran, sejahtera, lahir dan batin, serta terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Para ulama umumnya mendasarkan pemikiran kebangsaan ini pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang mempunyai arti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Di samping memerintahkan manusia agar membentuk sebuah kesatuan dengan saling kenal, mengenal, dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketakwaan sebagai ukuran tertinggi, dan bukan berdasarkan etnis atau suku, bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit, dan sebagainya. Dengan dasar kualitas normal dalam bentuk ketakwaan, maka yang menjadi dasar bangunan kebangsaan dalam pandangan Islam adalah sikap egaliter atau kesederajatan.
manusia di hadapan Tuhan. Pilar-pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana tersebut di atas, menurut hasil kajian para ahli adalah sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pilar-pilar tersebut digali dari ajaran Islam dalam bukunya Islam Substansif. Asyumardi misalnya mengatakan, semua sila Pancasila bersesuaian dengan Islam. Islam mengajarkan manusia untuk hanya percaya kepada satu Tuhan. Seperti yang bisa digamblangkan terlihat pada kalimat syahadat. Islam juga mendesak pemeluk untuk bersatu, untuk saling mengasihi dan bermusyawarah dalam urusan sosial dan politik. Di samping itu, Islam sangat menekan tegaknya keadilan sosial. Selanjutnya, secara normatif, Islam tidak hanya mengajarkan urusan keagamaan atau keakhiratan atau hubungan dengan Tuhan melalui serangkaian ibadah ritual, melainkan juga mengatur urusan keduniaan atau hubungan dengan manusia melalui serangkaian ibadah muamalah. Seperti urusan ekonomi, politik, pemerintah, dan sebagainya. Masalah kebangsaan atau hidup sebagai sebuah bangsa yang berdaulat adalah merupakan urusan kedunia. Dan karenanya, Islam juga memperhatikan masalah kebangsaan karena kebangsaan dapat menjamin sebuah kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan. Dan dengan rukun dan damai ini, ajaran agama dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan. Maka, kehidupan bangsa menjadi prasyarat bagi terlaksananya ajaran Islam. Maka, kehidupan kebangsaan menjadi prasyarat karena melaksanakan ajaran Islam merupakan kewajiban, maka menyediakan berbagai persyaratan bagi tegaknya agama juga menjadi wajib. Dengan demikian, menegakkan kebangsaan menjadi wajib hukumnya. Kemudian kesimpulan dari semuanya ini bisa didasarkan pada kaidah fikihiyah yang berbunyi ma'ala yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban tidak akan tegak jika tidak ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Hubungan Islam dengan kebangsaan lebih lanjut dapat dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dan kekal ajaran Islam, seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan sebagainya. Dengan tidak terlalu terpaku pada aturan yang bersifat formal, atau boleh dilakukan reinterpretasi sepanjang sejalan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surat Anfal ayat 6,
ayat 41 bahwa tanah negeri yang ditaklukkan oleh tentara Islam, akan tetapi Umar memilih jalan lain. Tanah-tanah itu tetap dimiliki oleh pemiliknya yang asal. Tetapi mereka juga harus membayar pajak tanah dan para pemilik itu juga membayar jizyah yang boleh disamakan dengan pajak kepala. Umar berpendapat jika ketentuan Al-Quran tersebut dilaksanakan tidak akan mencapai keadilan karena zaman sudah berubah. Pada saat tanah-tanah tersebut dibagikan kepada prajurit atau tentara yang ikut berperang, keadaan tentara dan prajurit tersebut masih miskin. Akan tetapi pada zaman pemerintahan Umar, keadaan sudah berubah. Islam makin kukuh dan teguh. Tentara Islam terdiri dari laskar yang profesional dan kehidupan serta kependudukan mereka terjamin. Oleh karena itu, lebih adil tanah itu dikekalkan pada tangan pemiliknya asalnya, karena kebanyakan dari mereka terdiri dari orang-orang daif. Mengingat kebangsaan adalah sebuah produk ijtihad yang secara langsung dan eksplisit tidak dijumpai dalam ajaran Islam. Namun nilai-nilai universal yang ada di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. Maka wawasan kebangsaan tersebut dapat bahkan wajib digunakan. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.